Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah pitutur Jawa sederhana. Eling urip, ojo lir ilang, lir oncat, yang akan mengingatkan hidup kita supaya tidak hanyut dalam kesibukan tanpa arah. Anda sadar nggak? Saat ini hampir semua orang hidup seperti sedang mengikuti lomba lari. Bangun pagi, buru-buru, sarapan, sambil buka ponsel. Kerja dikejar deadline. Malamnya sibuk mengejar target baru. Kita hidup cepat, tapi anehnya banyak yang justru merasa kosong. Kita dipaksa percaya bahwa makin cepat berarti makin hebat. Padahal tidak semua yang cepat membawa berkah, dan tidak semua yang lambat berarti kalah. Cepat ora mesti menang, alon ora mesti kalah. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling dulu sampai, tetapi siapa yang tahu kita hidup mau kemana. Karena banyak orang yang sampai di tujuan, namun ternyata tujuannya salah. Makanya yang bikin kita selamat bukan kecepatan, tetapi kesabaran. Bukan siapa yang paling dulu sukses, tetapi siapa yang paling tahu untuk apa ia hidup. Dan disinilah makna pitutur eling urip, ojo lir ilang, lir oncat, terasa begitu dalam. Sebuah pengingat bahwa hidup tanpa arah sama saja dengan berlari di kegelapan. Pitutur ini mengandung makna yang halus tapi menusuk. Ojo lir ilang, lir oncat. Hidup jangan seperti asap yang hilang tertiup angin, tanpa bentuk, tanpa arah, tanpa makna. Banyak orang hidup hanya untuk bertahan, bukan untuk memahami, sehingga hidupnya sekedar bereaksi. Orang lain marah, ikutan marah. Dunia ribut, ikutan gaduh. Bahkan apabila tren berubah, ikut terbawa arus. Oleh karenanya, jarang yang mau berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, aku urip iki kanggo apa? Atau aku hidup untuk apa? Eling urip bukan cuma tentang sadar nafas,
atau sadar masih hidup, tetapi sadar akan tujuan, sadar akan nilai, dan sadar bahwa hidup ini punya arah spiritual. Kalau hidup kita hanya soal kerja, soal makan, soal tidur, dan soal belanja, lalu di manakah letak jiwa kita? Hidup yang kehilangan rasa eling marang Gusti akhirnya menjadi seperti mesin mekanis yang mampu bergerak tetapi tidak hidup, mampu berpikir tetapi tidak merasa. Padahal yang membuat manusia berbeda dari mesin adalah kesadarannya. Hidup dengan eling berarti hadir secara utuh di setiap tindakan, di setiap ucapan, dan di setiap keputusan. Hidup bukan cuma berjalan, tetapi nyawang karo ati atau melihat dengan mata hati. Pernahkah Anda merasa kepala Anda penuh, tetapi hati Anda hampa? Inilah penyakit khas zaman modern. Kepalanya sibuk, namun hatinya kosong. Kita sibuk kerja, tetapi lupa beristirahat. Kita sibuk berinteraksi, tetapi kehilangan koneksi. Kita sibuk mengejar karier, tetapi kehilangan makna. Hustle culture atau budaya kerja tanpa henti akan membuat banyak orang bangga dengan kelelahan. Padahal kelelahan bukan tanda bahwa kita produktif, tetapi merupakan tanda bahwa kita kehilangan arah. Pitutur Jawa mengingatkan, kalau pikiran Anda masih terus berlari-lari, tetapi hatimu diam, Anda saat itu sedang menuju jurang kehampaan. Belumkah tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Surah Al-Hadid ayat 16. Ayat ini bagaikan teguran halus untuk generasi sekarang. Kita terlalu sibuk mencari like, tetapi lupa mencari light atau cahaya dari Tuhan. Kita ingin cepat viral, tetapi lupa berbuat baik secara nyata. Kita ingin punya segalanya, tetapi lupa menikmati apa yang sudah ada. Kalau kepala Anda terlalu sibuk dan hati Anda mulai dingin, itu tanda Anda harus berhenti sejenak
dan eling urip. Lalu, bagaimana caranya kembali ke keseimbangan hidup? Jawabannya ada di dua kata sederhana tetapi berat, yaitu ngendaleni dan ngerangkepi, yang artinya mengendalikan dan melengkapi. Ngendaleni nafsu berarti tahu kapan berhenti, tahu mana yang penting, bahkan tahu mana yang hanya untuk gengsi. Sedangkan ngerangkepi syukur artinya melengkapi hidup dengan rasa cukup, karena hati kita mampu menerima, apalagi yang telah kita miliki semuanya sempurna. Eling urip berarti tahu bahwa tidak semua yang diinginkan harus dikejar, dan tidak semua yang didapat harus disombongkan. Kadang kebahagiaan muncul ketika kita berani memperlambat langkah dan membiarkan hati ikut berbicara. Inilah makna slow living dalam versi Jawa yang Islami. Menyederhanakan bukan menyerah dan berhenti untuk mundur, namun mendengarkan kata hati dan membuka diri. Orang yang eling urip bukan orang yang tidak memiliki ambisi, tetapi orang yang tahu kapan ambisinya harus tunduk pada rasa syukur. Hidup eling seperti pelita di tengah malam. Pelitanya tidak besar, tetapi cukup menerangi langkah. Dan pelita itu adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Tenang bukan berarti tidak ada masalah, tetapi karena kita tahu bahwa semua masalah ada maknanya. Tenang bukan berarti tidak bergerak, tetapi karena kita tahu kemana arah langkahnya. Orang yang eling tidak mudah tergoda, tidak mudah tersesat, karena ia punya kompas batin, yaitu tauhid. Tauhid bukan sekedar kalimat, tetapi kesadaran bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber dari semua arah hidup manusia. Jadi, kalau Anda hari ini merasa lelah dan kehilangan makna, maka berhentilah sejenak. Tarik nafas, rasakan hidup ini, dan ingatlah pitutur. Eling urip
ojo lir ilang, lir oncat. Karena hanya orang yang eling yang tidak mudah hilang, dan hanya hati yang tenang yang bisa benar-benar hidup. Terima kasih telah menyimak video ini. Ingatlah, jangan biarkan hidup Anda menjadi asap yang hilang tertiup angin. Hiduplah dengan sadar, hiduplah dengan arah, hiduplah dengan rasa eling marang Gusti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.